Di awal film, kita diperkenalkan dengan mantan anggota pasukan khusus yang bernama Miller. Dia mendapat undangan dari militer untuk memberi motivasi kepada para calon anggota pasukan khusus. Karena William mempunyai banyak pengalaman di medan pertempuran serta penghargaan dari negara. I was the best of the best. That's the price of being a warrior. Kemudian, scene beralih ke negara Meksiko. Terlihat para anggota polisi sedang melakukan penggerbekan di sebuah tempat peredaran barang haram milik bos kartel. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pope. Dia ini merupakan mantan prajurit Amerika yang kini bekerja menjadi penasihat militer swasta. Setibanya di lokasi, para polisi memerintahkan para kartel untuk menyerah supaya tak ada korban jiwa. Namun tak disangka dan inilah yang terjadi. Mantengan sus posiciones, dije. Setelah serangan itu, para kartel akhirnya menyerah. Para polisi kemudian menginterogasi untuk mengetahui siapakah bos mereka. Namun seorang kartel ingin memberi sogokan supaya mereka bisa dilepaskan. Tapi para polisi menolak dan mengancam akan segera menghabisi mereka. Anggota kartel yang ketakutan akhirnya memberitahu kalau bos mereka bernama Lorea. Le está escondido en la selva, mi hermano. Kemudian para kartel langsung diangkut ke dalam mobil polisi. Namun di suatu kesempatan seorang tersangka perempuan mencoba melarikan diri. Si wanita yang lebih tahu tentang wilayah ini, dia pun bisa dengan mudahnya mengelabui Pope. Beberapa polisi juga membantu Pope, tapi ternyata usaha mereka sia-sia. Dan akhirnya Pope melaporkan kepada rekannya kalau wanita tersebut berhasil kabur. Pero se me escapó, la perdí. Sore harinya terlihat Pope memasuki sebuah rumah dan ternyata dia menemui si wanita yang sebelumnya dia kejar. Di sini terungkap jika wanita ini bernama Yovana. Dia merupakan anak buah Pope yang ditugaskan untuk memata-matai kartel. Kemudian Yovana mengatakan kalau dirinya mengetahui keberadaan Lorea si bos kartel, serta di mana Lorea menyimpan seluruh uangnya. Jika Pope ingin tahu informasi tersebut, maka dia harus berjanji akan membebaskan adiknya Yovana yang sebelumnya ditangkap para polisi. Mendengar hal itu, Pope berjanji akan membebaskan adiknya Yovana dari penjara, asalkan Yovana harus mau diajak bekerja sama. Esok harinya, Pope pergi ke Amerika untuk menemui Miller. Dia merupakan teman seperjuangannya saat dulu masih di militer. Di sini Pope mengajak Miller untuk menangkap seorang bos kartel sekaligus mencuri semua uangnya. Tanpa pikir panjang, Miller langsung menyetujui rencana tersebut. Namun Pope harus mengajak ketiga teman mereka yang dulu pernah menjadi pasukan khusus. Do you think you're still up for it? Get the captain. I'm in. Yang pertama, dia mendatangi Red Fly. Dia adalah pemimpin mereka dulu ketika masih di militer. Saat ini, Red Fly hidupnya terbilang kekurangan. I got a job for you. What is it? Setelah Pope menjelaskan semua rencananya, tapi Red Fly memutuskan tidak mau ikut karena dia menganggap operasi yang Pope tawarkan ini ilegal. Pope pun menjelaskan kalau operasinya ini ilegal karena dia memiliki pengacara yang punya kontrak dengan agensi militer dan mereka bisa mendapatkan 25% dari uang hasil sitaan yang jumlahnya lebih dari 75 juta dolar dan uang itu akan masuk seperti gaji biasanya. This is not illegal. It is serious. It takes real planning. Red Fly yang menyadari kalau kondisi keuangannya saat ini lagi kritis, apalagi dia harus menafkahi keluarganya serta banyaknya cicilan yang harus dibayar, akhirnya dia memutuskan bergabung. I miss you. Setelah bertemu Red Fly, Pope langsung menuju ke tempat Benny bertarung dan ternyata di sana telah ada Miller. Tak lama setelah itu datanglah Benny dan juga Catfish yang dulu pernah menjadi pilot mereka saat masih di militer. See you, man. You as well.
Hell of a night for you to show. You ready for this? Hell yeah. Sebelum Benny masuk ke arena pertarungan, mereka pun semua memutuskan untuk ikut dalam rencana Popeye. Ketika Benny menjalani pertarungan, kemudian datanglah Red Fly yang menjelaskan kalau dia akan membuatkan strategi dan hanya akan menjadi pengawas. Setelah semua dipersiapkan, mereka pun menuju ke rumah Lorea yang berada di sebuah hutan di Brazil. Mereka langsung melakukan pengintaian dan mulai menghitung semua penjaga termasuk posisinya. Tapi Miller melihat ada masalah karena ternyata Lorea tinggal bersama keluarganya. Popeye mengatakan kalau anak dan istrinya Lorea setiap hari Minggu selalu pergi beribadah ke gereja. Maka dari itu Red Fly menyarankan agar mereka melakukan rencana ini di hari Minggu sehingga akan menjadi lebih mudah. The 3 guards in that house. It's our window. Does anyone actually has the balls to come out here and rob? Fuck out of here. Saat malam, Miller bertanya kepada Popeye, kenapa mereka belum juga dipertemukan dengan agensi militer yang Popeye janjikan. Popeye menjawab lebih baik mereka melakukan operasi ini sendiri tanpa melibatkan agensi. Mendengar hal itu, mereka pun bingung bagaimana mereka nanti akan dibayar kalau mereka bekerja tanpa agensi tersebut. Come on, man, don't fuck around. It's turned out to be some full-on cowboy shit. I'll get the bill. Popeye yang tak mau teman-temannya kecewa, akhirnya dia menjelaskan bahwa rencana ini sebenarnya ilegal. Dia merasa sudah benar-benar muak dengan hidupnya karena selama 3 tahun dia tak berarti apa-apa. Bahkan saat mereka masih menjadi pasukan khusus selama 17 tahun, mereka tidak mendapat jaminan hidup serta uang santunan untuk hari tua mereka dari pemerintah. Setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan Popeye memang ada benarnya. Dan akhirnya mereka pun kembali berniat untuk melanjutkan misi tersebut. Use our skills for our own benefit and actually change them. Supaya misi ini berjalan dengan lancar, Popeye meminta bantuan dari Yovana agar menyiapkan sebuah mobil yang nantinya mereka pakai untuk melarikan diri serta mengangkut uang. Jika mau bekerja sama, Popeye berjanji akan membebaskan adiknya Yovana. Ia juga akan memberi uang kepada Yovana dan adiknya untuk memulai hidup yang baru. I will get you and your brother out of the country. Thank you. Keesokan harinya, mereka pun mulai menyiapkan semuanya untuk menjalankan misi ini. Red Fly yang sebagai pemimpin pasukan mulai menjelaskan kalau mereka hanya akan membunuh Lorea lalu mengambil seluruh uangnya. Kemudian mereka langsung keluar sebelum ketahuan para penjaga. Not leaving that house without taking care of Lorea. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi yang tak jauh dari tempat tinggal Lorea. Di sana, mereka melihat keluarga Lorea pergi bersama para pengawalnya. All right, let's get ready here. Families left the building. Tak lama kemudian, datanglah 2 mobil yang ternyata itu adalah Yovana. Punctual, smart, brave as shit. Setelah Yovana berhasil mengantarkan mobil, dia kembali lagi dengan mobil yang lain. Dengan pengalaman perang yang mereka miliki dan akhirnya mereka pun beraksi. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk melumpuhkan sisa penjaga yang ada di sana. Setelah mengatasi semua penjaga, mereka mulai menyisir rumah Lorea. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan Lorea dan uang yang mereka cari. Lorea? Nothing. Your girl gave us up, Pope. Di momen ini, mereka bingung dan merasa telah ditipu oleh Yovana. Namun tak lama kemudian, Popeye mencium bau cat rumah yang belum kering. Dia pun tersadar kalau pasti ada sesuatu yang mereka lewatkan. Setelah itu, Popeye langsung menghancurkan tembok di ruangan itu. Dan benar saja, dia menemukan berkepok uang yang disembunyikan di balik dinding. Mereka yang melihat itu langsung kesetanan untuk menghancurkan dinding di bagian lain. Gilanya, rumah Lorea seolah-olah dibuat dari sekumpulan uang, yang jika dihancurkan dari sisi sebelah manapun yang ada uang dan uang. Come on, guys. Oh, we just getting rich.
Let's go. Bahkan kantong uang yang mereka bawa tidak cukup membawa semua uang yang ada di sana. Sampai-sampai Benny harus mencari koper lain yang ada di ruangan itu. The van's full, man. Sementara Pope yang masih penasaran tidak menemukan Lorea. Kemudian ia menyisir lagi di rumah tersebut. Ketika sampai di sebuah ruangan, tiba-tiba Lorea muncul dari belakang lemari dan langsung menembaki mereka. Tanpa pikir panjang, Pope langsung menghabisi Lorea. Tapi sialnya, Miller terkena tembakan di bagian perutnya. Sunday school's over, boys. Please. Karena tak ada waktu lagi, mereka segera pergi dari sana dengan membawa uang. Tapi sebelum pergi, mereka pun membakar rumah itu beserta seluruh uang yang ada di dalamnya. Dan kalau dibawa semua uangnya, mungkin tidak akan habis sampai 7 turunan. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah lokasi di mana mereka akan pindah menggunakan helikopter. Catfish yang sebagai pilot memasukkan semua uang tersebut ke dalam jaring. Tapi ada satu masalah, karena ternyata uang yang mereka bawa itu sekitar 250 juta dolar, sehingga berat uang itu akan membuat helikopter ini kelebihan beban. Redfly yang tak mau kehilangan uang akhirnya memaksa Catfish untuk tetap membawanya. Okay, she'll make it. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di landasan perbatasan Peru. Di sini Pope memberi uang Yovana dan adiknya sebanyak 3 juta dolar dan tiket untuk terbang ke Sydney sesuai yang Pope janjikan. Sebelum pergi, Yovana mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Cuídense. Go. Roger that. Nice work. Perjalanan pun dilanjutkan, tapi saat menyeberangi pegunungan Andes, heli yang mereka tumpangi mendadak bergetar karena kelebihan beban untuk terbang lebih tinggi lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Catfish menyarankan untuk mengurangi beban dengan membuang uang sebanyak 50 juta dolar. Tapi saat heli mencapai puncak pegunungan Andes, tiba-tiba mesin mengalami masalah. Jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan agar bisa selamat hanyalah dengan melakukan pendaratan darurat. Dengan terpaksa, mereka harus kembali menjatuhkan uang yang mereka bawa. We should land now. Bad landing. Dan beruntungnya mereka semua masih berhasil selamat. Ketika mereka keluar dari heli, tiba-tiba mereka melihat uang yang sebelumnya mereka jatuhkan diambili warga setempat. Redfly dan Pope tentu saja tidak rela, namun para warga juga tak mau mengalah. Situasi pun semakin panas, lalu yang terjadi. What the hell, man? Levántate. Levántate. Para. Para. Pope akhirnya berhasil mengendalikan kemarahan para warga. Dia memberi ganti rugi dengan beberapa kepok uang miliknya. Lamentamos mucho lo que pasó. Dia juga membeli beberapa keledai dari warga untuk membawa uang karena perjalanan mereka masih panjang. Vamos pasar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menelusuri hutan belantara. Setelah berhari-hari menelusuri hutan belantara, mereka harus mengarungi pegunungan yang jalannya sempit di tepi jurang. Bahkan seekor keledai tiba-tiba jatuh ke jurang karena sudah kelelahan. Dengan terpaksa, mereka harus merelakan sebagian uang mereka. Perjalanan yang mereka lalui nampak semakin sulit karena mereka harus melewati medan yang sangat terjal di area pegunungan, sehingga keledai yang sebelumnya menjadi tumpuan mereka tidak bisa lagi membantu mengangkut uang. Well, we can get over this.
Dengan terpaksa, mereka pun menarik satu persatu kantong uang dengan tali yang telah mereka bawa. Hal ini tentu saja membuat mereka semua kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat lalu bermalam di sana. Benny yang tak kuat dengan suhu dingin, ia pun membakar uang tersebut. Ternyata yang lainnya juga ikutan dan mulai membakar lembaran uang sampai gepokan. Bahkan Redfly malah semakin gila, dia langsung membakar satu tas penuh uang. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka pun terbangun dan mulai bersiap kembali melakukan perjalanan. Tanpa diduga, mereka tiba-tiba diserang oleh beberapa orang. Mau tak mau, mereka terpaksa melakukan perlawanan. Awalnya mereka menyangka serangan itu dari anak buah Lorea. Namun ternyata mereka diserang oleh warga yang memiliki dendam karena keluarganya ditembak oleh Redfly. Dengan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun berusaha mengepung warga itu. Tapi nasib sial menimpa mereka ketika Redfly harus terkena headshot yang membuatnya tewas seketika. Mereka pun gak punya pilihan lain dan harus melanjutkan perjalanan. Dari sini mereka bukan hanya mengangkut kantong uang, tapi juga mayat Redfly yang dulunya menjadi kapten bagi mereka. Karena situasi semakin buruk, akhirnya Benny memutuskan untuk pergi sendiri ke pelabuhan. Dia akan memastikan kapal pesanan mereka sebelumnya masih berada di sana. Benny, what's your 6? What's yours? Esok harinya, Benny pun kembali dengan membawa kabar baik jika kapal yang mereka pesan ternyata masih ada di pelabuhan. Tapi sayangnya di sana ada beberapa warga yang sedang memburu mereka. Terjadi perdebatan antara mereka karena Miller tidak mau melawan para warga, sementara Pope tidak mau meninggalkan uangnya. Dan akhirnya mereka bersepakat, mereka melempar uang itu ke jurang dan lebih mementingkan membawa mayat Redfly. Perjalanan pun dilanjutkan, dan sekarang mereka harus membawa mayat Redfly dan hanya sedikit uang. Malam harinya, Benny memutuskan pergi lebih dulu untuk mempersiapkan kapal mereka. Ketika Pope dan yang lain sedang berjalan, mereka malah dihadang oleh seorang remaja yang sedang berjaga. Pope dengan cepat melumpuhkan penjaga tersebut, kemudian pergi menaiki mobil. Dalam perjalanan menuju ke pantai, ternyata ada beberapa gerombolan yang ingin menangkap mereka. They're right on us! Setelah melumpuhkan orang-orang yang mengejar mereka, Pope dan kawan-kawan akhirnya berhasil menaiki kapal yang telah dibawa oleh Benny. Beberapa hari setelahnya, keempat pasukan khusus ini mendatangi kantor notaris. Ternyata uang yang mereka kumpulkan berjumlah sekitar 5 juta dolar, yang mana jika dibagi 5, masing-masing akan mendapatkan 1 juta dolar termasuk Redfly. Setelah berpikir matang, mereka memutuskan untuk tidak menerima uang tersebut. Mereka lebih memilih menyumbangkan semua uangnya untuk anak Redfly. Kemudian kita diperlihatkan nuansa perpisahan yang cukup mengharukan dari para mantan pasukan khusus ini. Tanpa diduga, Miller memberikan sobekan kertas, dan setelah diteliti itu adalah sebuah koordinat, yaitu lokasi di mana mereka membuang semua uang. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa persaudaraan jauh lebih berharga daripada sekedar uang, dan momen kebersamaan akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan rasa simpati yang sangat besar kepada setiap mereka yang mengalami kesulitan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton film ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa bersyukur hari ini. Oke guys, sampai jumpa lagi di video mager santai selanjutnya.